Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, telah kita ketahui bersama bahwa berita mengenai Gubernur NTT Victor Laiskodat mengeluarkan suatu kebijakan bagi pendidikan formal. Mereka diharuskan untuk masuk sekolah jam 5 pagi. Alasannya adalah untuk membangun suatu kedisiplinan, sehingga kedisiplinan itu berkorelasi dengan prestasi akademik mereka, prestasi sekolah mereka. Nah, karena menurut Victor Laiskodat, 50% APBD itu diperuntukkan untuk pendidikan di NTT. Tetapi mengapa orang-orang NTT itu sulit tembus di universitas ternama Indonesia, misalnya Universitas Indonesia, lalu Universitas Gadjah Mada, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena alasan itulah kemudian Victor Laiskodat mengeluarkan suatu kebijakan yang menuai kontroversial, baik pro maupun kontra. Bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terhadap hal ini? Bahwa kami ingin menyoroti baik kekurangan maupun kelebihan dari kebijakan ini. Yang pertama adalah soal kelebihannya dulu. Kalau kita melihat kebijakan dari sisi kelebihannya, maka betul siswa itu didorong untuk mempunyai kedisiplinan diri. Karena banyak di Indonesia, baik itu saat di sekolah maupun saat setelah mereka lulus, mereka tidak punya kedisiplinan diri. Artinya apa? Ketika tidak mempunyai kedisiplinan, orang tidak akan atau sulit untuk melakukan sesuatu itu secara konsisten. Nah, kelebihan dari kedisiplinan adalah untuk melatih konsistensi diri menggapai suatu hal. Itu yang penting dalam pendidikan, memang betul. Nah, kalau kita melihat bahwa apakah ada hubungannya antara kedisiplinan dengan prestasi akademik? Memang tidak ada hubungan yang terlalu mutual, tetapi ketika seorang sudah bisa disiplin, dia bisa mengatur dirinya untuk ke arah yang mana gitu. Ya, itu fungsi kedisiplinan. Jadi kedisiplinan mengarahkan orang untuk memilih A, B, C itu secara konsisten dan terus-menerus. Misalnya saya ingin belajar, kedisiplinan itu melatih saya untuk terus belajar. Saya ingin berprestasi, berarti kedisiplinan itu mengarahkan saya untuk terus mengarahkan dan fokus terhadap tujuan untuk berprestasi. Jadi hubungannya ada di situ. Nah, itu kelebihan dari kedisiplinan diri. Nah, kemudian dari sisi kekurangannya ya, bahwa Pak Victor Laiskodat harus memikirkan juga, misalnya apabila nanti ada banyak SMA yang menerapkan kebijakan masuk jam 5 pagi saat di sekolah, maka diperlukan juga memikirkan bagaimana kalau mereka yang tinggal di pedesaan-pedesaan seperti itu, yang mereka tidak punya transportasi, yang jam 4 pagi belum ada transportasi umum untuk mengangkut mereka ke sekolah. Masakan mereka harus jalan kaki kalau memang mereka tidak punya kendaraan. Nah, itu harus dipikirkan, apalagi nanti di jalan itu sekarang kejahatan itu masih marak di jalan-jalan, ya. Jadi kalau masih marak seperti itu, mereka akan memanfaatkan untuk melakukan kejahatan itu di pagi hari karena masih jarang ada orang di sana. Jadi kejahatan makin tidak diketahui atau sulit diketahui, tidak ada saksi, tidak ada alat bukti lain untuk membuktikan. Karena apa? Hanya sedikit orang di jalan raya ketika masih dini hari atau pagi hari seperti itu. Jadi saran kami Pak Victor Laiskodat, kalau memang ini diberlakukan di berbagai SMA di area Kupang dan nanti untuk masyarakat NTT secara luas apabila dibuktikan berhasil kebijakan ini, maka diperlukanlah setiap sekolah itu mempunyai transportasi khusus sekolah agar mereka yang dari jauh juga bisa berangkat pagi menunggu bis di sana, agar mereka juga tidak perlu memikirkan transportasi, mereka juga nyaman dengan transportasi itu sampai sekolah, mereka tinggal berpikir untuk melatih kognitifnya dia, untuk
memasukkan materi-materi di pikiran mereka. Nah, kalau mereka tidak ada transportasi, mereka untuk berangkat saja sudah mikir terlebih duluan gitu. Jangan sampai itu juga menjadi beban, sehingga apa? Nanti justru dia tidak fokus di sekolah atau pendidikan formalnya, karena dia harus memikirkan bagaimana saya kenyamanan di jalannya bagaimana, apakah terjamin atau tidak. Nah, itu harus dipikirkan juga Pak Victor Laiskodat apabila memang ini diterapkan di seluruh NTT, ya, kawasan NTT. Nah, yang kedua, apabila Pak Victor Laiskodat sudah dengan berani membuat kebijakan seperti ini, berarti asumsi kami Pak Victor Laiskodat sudah memikirkan hal ini jauh dan menyeluruh, sehingga konsekuensi terhadap apa yang dikeluarkan ini menjadi tanggung jawab. Lalu kemudian ketika Pak Victor Laiskodat sudah mengeluarkan kebijakan ini, berarti ketika dibuktikan ternyata tidak ada kaitan antara bangun pagi dengan prestasi akademik, maka masyarakat NTT akan melihat ini sebagai kebijakan yang gagal itu. Jadi jangan sampai hanya membuat kebijakan begitu saja kemudian lepas tangan. Tidak. Membuat kebijakan itu harus serta diawasi setiap saat. Karena pengawasan itu perlu, ya, untuk membangun suatu keberlanjutan dari kebijakan. Jangan sampai membuat kebijakan udah lepas tangan. Yang penting siswa masuk jam 5 pagi entah bagaimana, tidak seperti itu. Tapi harus diawasi terus, step by step-nya harus diawasi. Sehingga kalau ada bagian yang rumpang, kalau ada bagian yang kurang, itu langsung bisa diantisipasi. Jadi masyarakat NTT juga akan menilai apakah kebijakan ini akan berhasil atau tidak ke depannya. Kalau sampai ini berhasil, maka ini bisa dijadikan contoh yang baik untuk diterapkan di luar wilayah NTT. Tetapi kalau ini menjadi gagal kebijakannya, maka ini juga akan menyeret nama baik Pak Victor Laiskodat. Jadi Pak Victor Laiskodat dan jajarannya harus betul-betul memaksimalkan kebijakan ini sehingga mendorong kebijakan ini menjadi kebijakan yang berhasil. Kami cukup mengapresiasi keberanian Pak Victor Laiskodat terhadap kebijakan ini. Semoga kedepannya memang kebijakan ini menjadi kebijakan yang berhasil dan dapat pandangan yang luas dari masyarakat secara nasional maupun internasional dan dapat dijadikan role model untuk pendidikan yang lebih maju bagi Indonesia ke depan. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat kami sampaikan dan dapat kami tanggapi terkait dengan kebijakan Pak Victor Laiskodat selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa sahabat Rumah Pancasila tetap gunakan akal budi kita, jangan lupa tetap berbuat baik, tetap tonton terus video-video yang diupload Rumah Pancasila baik dalam YouTube, YouTube maupun TikTok. Jangan lupa tetap gunakan mata kita, buka telinga dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.